Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Sri Widiantari dengan NIM P071224220185. Saya dari kelas C, mahasiswa afiliasi jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hari ini saya akan melakukan praktik pijat oksitosin untuk membantu melancarkan produksi ASI. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu tentang apa saja yang mempengaruhi produksi ASI, kemudian bagaimana pembentukan ASI, dan yang terakhir apa saja yang perlu kita persiapkan untuk melakukan pijatan oksitosin. Baik, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Yang pertama adalah nutrisi. Pola makan yang teratur, makanan yang bergizi, berimbang, beragam, dan disertai kecukupan mengkonsumsi air minimal 1,5 liter per hari akan membantu melancarkan produksi ASI. Yang kedua adalah kondisi psikologis ibu. Ibu yang memiliki hati yang bahagia, pikiran yang tenang dan rileks, dan kepercayaan diri yang baik. Dia yakin bahwa ASI-nya cukup untuk kebutuhan bayinya. Ini akan mempengaruhi kerja dari hormon lebih seimbang sehingga memproduksi ASI lebih lancar. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah frekuensi menyusui ibu. Jadi semakin sering ibu menyusui bayinya, semakin sering isapan bayi, ini juga akan mempengaruhi produksi ASI. Nah, selain itu juga hal-hal yang mempengaruhi adalah konsumsi obat-obatan atau penggunaan alat kontrasepsi yang juga mempengaruhi kerja hormon dan berpengaruh terhadap produksi ASI. Nah, gaya hidup juga mempengaruhi, misalnya merokok, kemudian mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang. Ini juga akan mempengaruhi kelancaran produksi ASI. Selanjutnya adalah pembentukan ASI. Nah, proses pembentukan ASI ini sudah dimulai dari kehamilan. Nah, ASI atau air susu ibu diproduksi karena pengaruh faktor hormonal. Proses pembentukan ASI dimulai dari proses terbentuknya laktogen dan hormon-hormon yang mempengaruhi terbentuknya ASI. Nah, proses pembentukan ASI ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah laktogenesis 1. Nah, laktogenesis 1 ini, jadi pada fase akhir kehamilan, payudara perempuan memasuki fase pembentukan laktogenesis 1, di mana payudara mulai memproduksi kolostrum yang berupa cairan kuning kekentalan. Nah, dan pada fase ini payudara perempuan juga membentuk penambahan atau pembesaran pada lobus alveolus. Dan tingkat progesteron yang tinggi dapat menghambat produksi ASI. Pada fase ini, kolostrum yang keluar pada saat hamil atau sebelum bayi lahir tidak menjadi masalah sedikit atau banyaknya ASI yang akan diproduksi nanti. Nah, berikutnya adalah laktogenesis 2. Jadi pada saat melahirkan dan plasenta lahir menyebabkan menurunnya hormon progesteron, estrogen, dan HPL atau human placental lactogen secara mendadak. Tetapi kadar hormon prolaktin tetap tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan produksi ASI yang berlebih pada fase ini. Nah, selain itu, pada fase ini ditandai juga dengan payudara yang dirangsang, sehingga kadar prolaktin ini dalam darah akan lebih meningkat dan produksi ASI akan lebih baik. Nah, yang ketiga adalah laktogenesis 3. Nah, fase laktogenesis 3 ini merupakan fase di mana sistem kontrol hormon endokrin mengatur produksi ASI selama kehamilan dan beberapa hari setelah melahirkan. Dan pada saat produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai. Nah, pada tahap ini apabila ASI banyak dikeluarkan, payudara akan memproduksi ASI lebih banyak dan payudara akan lebih banyak lagi memproduksi ASI karena apalagi diikuti dengan isapan bayi yang semakin sering. Nah, disinilah akan mulai sering terjadi let down reflex. Dan di fase laktogenesis 3 ini adalah fase di mana produksi ASI semakin banyak dan berlimpah. Hormon yang berperan penting dalam pembentukan ASI. Yang pertama adalah hormon progesteron. Hormon progesteron ini mempengaruhi ukuran dan pertumbuhan alveoli dan
hormon progesteron ini akan menurun sesaat setelah melahirkan, dan selama melahirkan hormon progesteron akan tetap rendah sehingga akan mempengaruhi banyaknya produksi ASI. Nah, yang kedua adalah hormon estrogen. Hormon estrogen ini menstimulasi saluran ASI untuk membesar. Nah, hormon estrogen akan menurun saat melahirkan dan akan tetap rendah selama ibu masih menyusui. Nah, yang ketiga adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini disekresikan oleh glandula pituitari, dan hormon prolaktin ini berperan penting dalam proses pembentukan ASI. Nah, yang keempat adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini berfungsi untuk mengencangkan otot-otot halus di payudara, di saluran ASI, sehingga ketika hormon oksitosin mengalir, nah otot-otot inilah yang akan semakin kencang dan memeras ASI menuju saluran ASI. Dan hormon oksitosin ini berperan dalam proses turunnya air susu ibu atau disebut dengan letdown reflex. Nah, yang terakhir adalah HPL atau hormon plasental laktogen. Jadi pada saat kehamilan, plasenta akan banyak mengeluarkan hormon HPL, dan hormon HPL ini berperan penting dalam pertumbuhan payudara, kemudian puting, areola, dan ini akan berperan penting pada saat proses laktasi. Nah, yang terakhir adalah teknik pijatan di punggung untuk merangsang produksi ASI atau disebut dengan pijatan oksitosin. Nah, pijatan oksitosin ini prinsipnya adalah tubuh ibu bersandar ke depan dan ibu membuka pakaian bagian atas dan branya juga dilepaskan. Nah, ketika ibu bersandar ke depan, pastikan payudaranya menggelantung bebas. Dan nanti bidan bisa melakukan usapan lembut di areal punggung atau pijatan lembut dengan menggunakan bahan seperti minyak VCO atau ditambahkan dengan essential oil. Nah, pastikan ibu dalam kondisi yang nyaman dan rileks, tetap menjaga privasinya. Nah, silakan bidan bisa melakukan teknik pijatan dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi seperti ini. Jadi, tangan dikepalkan, kemudian ibu jari menghadap ke depan, dan pijatan ini bisa mulai dilakukan dari leher ke bawah dengan gerakan ibu jari memutar searah jarum jam. Dan pijatan ini bisa dilakukan atau diulangi 2-3 menit. Nah, setelah melakukan pijatan ini, ibu bisa merasakan payudaranya akan terasa semakin kencang atau terasa semakin penuh, dan ASI pun bisa menetes langsung pada saat pemijatan. Nah, tanda bahwa ibu menikmati atau rileks pada saat proses pijat oksitosin, biasanya ibu mengantuk atau bahkan tertidur, dan ibu pun akan merasakan payudaranya akan kencang atau penuh dan bahkan keluar tetesan ASI. Baik, sebelum kita melakukan pemijatan oksitosin, sekarang kita akan mempersiapkan apa saja yang perlu kita persiapkan dalam pemijatan nanti. Nah, yang pertama, kita siapkan dulu ruangan yang nyaman, yang tenang, sehingga ibu rileks nanti pada saat pemijatan. Kemudian kita persiapkan bahan yang akan kita pakai. Hari ini saya akan menggunakan VCO atau Virgin Coconut Oil, dan saya akan campurkan dengan essential oil yaitu lavender yang akan membuat ibu lebih rileks pada saat pemijatan nanti, sehingga hormon oksitosin akan lebih banyak nanti membantu proses produksi ASI. Dan yang kedua, kita membutuhkan waskom yang berisi air hangat dan air dingin. Nanti akan dilakukan untuk kompres di payudara ibu. Kemudian kita membutuhkan 2 handuk untuk membantu nanti pada saat pemijatan. Kita akan awali dengan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan 7 langkah cuci tangan.
Selamat pagi Ibu. Ya, perkenalkan saya Bidan Widi. Hari ini seperti kesepakatan kita, saya akan membantu Ibu untuk melakukan perawatan payudara sehingga nanti membantu melancarkan produksi ASI. Ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan dari perawatan payudara ini dan bagaimana prosedur selama perawatan payudara ya. Nah, nanti selama perawatan payudara kurang lebih sekitar 15-20 menit. Nanti Ibu saya akan minta untuk melepas pakaian bagian atas. Nanti saya akan minta Ibu untuk mengganti baju. Nah, nanti tujuan dari perawatan payudara ini adalah untuk membantu merilekskan ya bagian-bagian atau ketegangan di sepanjang punggung. Kemudian jika bagian punggung sudah rileks, nanti ini akan membantu untuk melancarkan produksi ASI ya. Nah, nanti selama prosedur ini pada saat perawatan nanti ada beberapa hal yang mungkin akan Ibu rasakan ya, efek samping dari perawatannya. Misalnya Ibu akan merasa mengantuk. Jadi kalau Ibu merasa mengantuk, nggak apa-apa, Ibu istirahat saja ya. Oke, ada yang kurang jelas Ibu? Enggak sih. Sudah cukup ya. Jadi sekarang silakan Ibu melepaskan pakaian bagian atas. Ibu bisa ganti menggunakan kimono ini. Dan mohon maaf nanti beranya juga dilepaskan ya. Terima kasih Ibu. Oke Ibu, tadi saya kan sudah jelaskan ya tentang langkah-langkah nanti pada saat pemijatan. Nah, sekarang kita akan mulai proses pemijatan. Nah, sebelumnya saya minta izin dulu. Nanti saya akan melakukan langkah memberikan kompres hangat di kedua payudara Ibu. Saya minta izin ya. Kalau Ibu merasa tidak nyaman selama sesi, nanti Ibu sampaikan saja. Ya Ibu? Ya. Oke, sekarang silakan saya akan letakkan handuk kecil di paha Ibu. Kita akan mulai dengan kompres hangat dulu ya. Kompres hangat ini bertujuan untuk merilekskan ya payudara ya, merilekskan otot-otot yang tegang. Kita akan lakukan. Oke, silakan Ibu letakkan di payudara kanan. Letakkan di payudara sebelahnya. Oke. Nah, Ibu rileks tenang. Nah, kompres ini nanti Ibu bisa lakukan di rumah ya. Jadi bergantian, kompres hangat 2-3 menit dan kompres dingin juga sama ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan kompres dingin Ibu ya. Kompres dingin silakan letakkan paslah di payudara kanan. Kemudian di payudara kiri. Nah, kompres ini kita tunggu 2-3 menit ya. Oke. Nah, sudah ya. Ibu, nanti saya akan melakukan pemijatan di areal punggung Ibu karena untuk meningkatkan atau memancing oksitosin ya, kita harus merilekskan atau memberikan stimulasi di areal tulang belakang ya, karena di sini adalah titik-titik akupressor yang akan membantu ya membuat tubuh semakin rileks, sehingga kalau sudah rileks oksitosin akan lebih mudah untuk mengalir. Nah, pada saat nanti ketika Ibu saya posisikan duduk menghadap ke depan, nanti Ibu bisa bantu rangsang kedua payudara Ibu menggunakan ujung jemari tangan ya. Nanti pastikan payudara rileks ya, terjatuh ya, karena kita tidak memakai bra. Kemudian Ibu perlahan boleh ya berikan stimulasi di di sepanjang payudara sampai dengan puting ya. Seperti pada saat melahirkan kan ada stimulasi puting. Nah, seperti itu nanti saya akan bantu dengan memijat, memberikan pijatan-pijatan lembut di area punggung. Nah, Ibu mengerti? Oke, selanjutnya posisikan pasien ya dengan bersandar ke depan. Jadi pastikan payudaranya ya seperti terjatuh ya, rileks. Kemudian kepala, leher rileks. Dan sekarang kita akan letakkan handuk di bahu. Kemudian kita lakukan pemijatan dimulai dengan melumuri minyak dan usap di seluruh bagian telapak tangan. Ibu, saya izin ya untuk melakukan pemijatan dan penekanan titik-titik akupressernya. Ibu rileks saja. Kalau Ibu ada rasa mengantuk ya, Ibu silakan saja istirahat
Nah, silakan Ibu boleh sentuhkan dulu payudaranya, stimulasi dengan lembut menggunakan kedua tangan Ibu. Silakan sambil saya melakukan pijatan. Sentuhkan tangannya kaki sebelum pijatan. Relax saja. Kita usapkan dulu. Oke, gimana Ibu, penekanannya nyaman? Nyaman. Silakan tangannya lagi dibawa ke atas. Ibu relax saja. Saya mulai Ibu ya. Kita bisa lakukan penekanan dengan lembut ya, di sisi kiri dan kanan tulang belakang. Berikan gerakan yang nyaman untuk merilekskan otot-otot yang tegang. Lakukan ini 2-3 menit. Kita bisa mundur lagi. Ingat, kita bawa hingga ke area leher, bahu kiri dan kanan. Lakukan penekanan dengan gentle, lembut, nyaman. Kemudian, kepalkan tangan dan arahkan ibu jari ke depan sambil melakukan gerakan memutar searah jarum jam. Gimana Ibu, nyaman? Nyaman Ibu? Iya. Jika Ibu sudah mulai rileks dan agak mengantuk, Ibu istirahat saja. Kita bawa ke arah sisi belikat. Lakukan gerakan ini 2-3 menit.
kita berikan dulu ibunya rileks, tenang. Sambil ibu merasakan, ibu payudaranya sudah terasa mulai berat? Ya, oke. Jadi kalau ada yang sampai menetes, nah artinya apa? Ibu sudah rileks ya. Otot-otot yang ada di punggung ini sudah mulai rileks, tidak tegang lagi. Nah, di sini akan membantu proses produksi ASI akan lebih mudah. Oke. Kemudian kita bisa usapkan dengan air hangat. Dan silakan keringkan dengan handuk. Pemijatan selesai. Oke. Nah, silakan ibu bisa duduk kembali. Ya. Gimana ibu rasanya? Relax? Nyaman rasanya? Di rumah ini bisa dilakukan oleh suami, boleh ya. Jadi kadang-kadang kalau ibu menyusui, apalagi posisinya seperti ini terus ya, membungkuk, ini kadang-kadang membuat otot tegang ya. Kalau di bahu sudah tegang ya, otomatis aliran oksitosin ya ke bagian areal bawah ini dia akan lebih terhambat. Nah, untuk itu pentingnya kita melakukan pijat oksitosin ini untuk merilekskan. Nah, apalagi kalau dilakukan oleh suami, justru akan membuat ibu lebih nyaman, lebih happy ya. Oke. Nah, ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Enggak sih, sudah jelas. Sudah jelas ya, nanti silakan dilakukan di rumah ya. Dan ibu tetap semangat untuk memberikan ASI ya, karena yang terbaik adalah ASI ya. Terima kasih. Terima kasih teman. Ya, ibu bagaimana selesai dipijat? Udah merasa nyaman. Nyaman, lebih rileks. Oke, payudaranya gimana? Sudah mulai terasa kencang dan penuh? Sudah, oke. Gimana? Ada yang kurang jelas teknik-tekniknya? Enggak sih, cuma ini misalnya makanan apa, misalnya buat ini nasi misalnya. Oh, oke, nih. Jadi gini, prinsip produksi ASI itu yang pertama adalah pikiran ibu harus tenang. Ibu harus yakin bahwa ASI ibu cukup ya untuk untuk bayi ibu, ya. Terus yang terpenting lagi adalah isapan bayi. Semakin sering bayi mengisap, produksi ASI akan lebih banyak ya. Jadi dia itu supply and demand. Ya, jadi produksinya banyak, kalau permintaannya juga sering gitu ya. Nah, terus kalau dari makanan, yang penting adalah ibu makan yang bernutrisi ya. Silahkan makan apapun yang ibu senang, silahkan, karena itu adalah mood ya. Nah, jadi kalau bisa batasi saja makanan-makanan yang mengandung gas tinggi seperti kol, sawi putih, nangka, itu agak dibatasi karena itu mempengaruhi nanti ke pencernaannya adik ya. Nah, terus kalau minum, terutama ibu perbanyak minum air putih ya, minimal sehari itu 1,5 liter. Nah, terus dari gerakan tadi, pijat, langkah-langkah pijat oksitosin tadi, kira-kira di rumah bisa nggak dilakukan? Nanti suami ya bisa minta bantuan suami, apalagi dilakukan oleh suami pasti akan lebih nyaman lagi. Nah, ada yang tanyakan lagi, ibu? Enggak sih, kalau gerakannya Sudah ya. Jadi pesan saya, ibu selalu semangat untuk menyusui karena ASI itu yang terbaik ya. Semakin sering menyusui akan semakin banyak produksinya, ya. Kemudian upayakan sekali di 6 bulan pertama ini hanya berikan ASI saja, tidak memberikan tambahan lain, ya. Nanti ibu bisa lanjutkan setelah 6 bulan dengan makanan pendamping ASI. Nanti saya akan bantu lagi menjelaskan tentang apa saja makanan pendamping ASI, ya. Oke, nah untuk hari ini terima kasih Ibu ya untuk kerjasamanya. Nanti saya akan lakukan pencatatan dulu ya terhadap pemijatan tadi. Semoga pijat oksitosin ini memberikan manfaat, ya. Ya, terima kasih Ibu.